Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok soket RAM eksternal akan mempresentasi hasil daripada peneliti kami. Identify needs, establish requirement, analysis, functionality, fitur menu. RAM atau random access memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Di RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu. Agar dapat diproses dengan cepat, struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input storage berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukin dari alat input. 2. Program storage, bagian dari RAM yang berfungsi sebagai penyimpanan instruksi program yang akan diakses. Yang 3. Working storage, merupakan bagian dari memori yang berfungsi penyimpanan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. 4. Output storage, berfungsi untuk menambung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Selanjutnya akan dibaca oleh Farsha. Data fisik RAM mempunyai kapasitas berbeda-beda. Contoh seperti 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32, dan seterusnya. Dan fisik, RAM berfungsi di semua jenis laptop atau PC dengan syarat tipe harus sama seperti RAM yang telah ada dari pabrik device tersebut atau bawaannya tersebut. Environment, isi dengan lingkungan pembuatan dan implementasi, pembuat hard and soft implementasi. Software, RAM dapat dicek melalui aplikasi yang dapat didownload melalui Google atau menggunakan fitur bawaan pada device tersebut. Jikalau user merasa kinerja device kurang cepat, maka user dapat menambah jumlah kapasitas RAM sesuai keinginan. Next, hardware. RAM sendiri bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan media penyimpanan lainnya seperti flash disk, hard disk, atau CD, DVD yang bersifat non-volatile. Jadi RAM bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. User requirement. Baseline untuk RAM di komputer adalah 4 GB. Biasanya itu akan berhasil. Jangan berharap beberapa aplikasi terbuka pada saat yang sama tanpa memengaruhi kinerja. Konfigurasi mid-range mungkin memerlukan 2 kali lipat dari dan sistem game dan workstation kelas atas membutuhkan sebanyak 16 GB atau 32 GB. Next, Trainability Principles developed by Nielsen colleague. Yang pertama, visibility of system status. Pada soket RAM eksternal akan memudahkan user dalam menambahkan slot RAM. Yang kedua, match between system and real world. Pada soket RAM eksternal ini terdapat banyak pilihan merek dan besarnya kapasitas sesuai keinginan pembeli. 3. User control and freedom. Pada soket RAM eksternal ini pengguna tidak perlu menggunakan obeng atau tools lainnya yang next ke bawah yang berfungsi. Nomor 3, yang berfungsi membuka atau membongkar device karena soket RAM eksternal ini berada di luar device. 4. Konsistensi and standard. Desain yang digunakan pada soket RAM eksternal ini seperti slot USB yang tersedia di berbagai toko. Yang 5, help user recognize, diagnose, and recover from error. Agar terhindarnya dari problem atau soket tidak terbaca, maka pengguna harus meletakkannya di tempat yang jarang terjangkau, susah dijangkau. 6. Error prevention. Pengguna biasanya tidak bisa terus mengingat apa yang harus dilakukan agar terhindar dari rusaknya soket tersebut. Maka dari itu, kami membuat pelindung pada saat menggunakan bahan yang tidak bisa tergores. Yang 7, recognition rather than recall. Pada poin ini kami menekankan bahwa soket RAM eksternal ini sangat simpel dan mudah untuk dioperasikan.
8. Flexibility and efficiency of use. Pada desain soket RAM eksternal ini terdiri dari berbagai slot untuk menambah RAM sesuai kebutuhan pengguna. 9. Aesthetic and minimalist design. Sebelum menggunakan soket RAM tersebut, pengguna disarankan untuk mengecek kembali kondisi barang dari barang tersebut apakah terdapat reject atau tidak. 10. Help and documentation. Pada device tersebut tidak memiliki aplikasi atau software lainnya, karena soket RAM ini hanya untuk menambah kapasitas RAM pada device dan pengguna bisa mengecek apakah RAM sudah bertambah atau belum di software bawaan device pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Arya. Selanjutnya ada principle, yaitu singkatan dari P-nya predisposition, R-nya research, N-nya insight, C-nya concept, and S-nya strategy. Predisposition, pada saat ini peneliti belum menemukan RAM soket eksternal dengan pencampuran DDR 1-5 dengan beberapa MHZ dan pengaturan size RAM dari soketnya langsung. Yang kedua ada research. RAM adalah singkatan dari random access memory yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara yang bisa ditulis ulang dan memungkinkan proses multitasking dari Dr. Don Cooper, asisten profesor psikiatri UT Southwestern. Selanjutnya ada insight. Demi memudahkan pengaturan tersebut, itu ada konsep. RAM tersebut bisa diakses dengan RAM yang dia sukai. Ada strategi, bekerja sama dengan para ahli agar bisa merancang dan testing dengan sempurna. Dan inilah contoh dari persona. Who do you think would need to be involved in developing? Ada kabel USB dengan poin karena membutuhkan produk akhir. Ada soket dengan memodifikasi. What do you think are the key usability goals and user experience goals for each of them? Ada hardware, ini seharusnya mudah digunakan oleh pengguna dan aman untuk dipelajari juga, dapat memberikan experience yang luar biasa. Ada design, developing alternative design that meet those requirement. Based on activities, instructing, pengguna bisa mengatur beberapa MHZ yang ditentukan oleh Mobo. Dan manipulating and navigating, pengguna bisa mengoverlock RAM. Based on object, hardware bisa digunakan beberapa size oleh si pengguna. Interface metafor, kostumisasi double data red mewakili pengguna yang membutuhkan. Physical design, warna hijau karena melambangkan warna klasik inti dari hardware. Suaranya seperti suara jarum hard disk karena suara tersebut menjadikan ikonik suara mesin. Bentukan dari hardware ini kotak persegi panjang karena menyesuaikan dengan kepingan RAM tersebut. Logonya pedang dan AK-47 karena melambangkan bahwa hardware tersebut siap untuk bertempur dengan aplikasi berat seperti game. Build an interactive version. Dan ini adalah contoh low fidelity dari Sketch. Evaluasi menggunakan quick and dirty. Hardware ini harus sama MHZ-nya, tidak boleh beda. Hardware ini harus sama size-nya dan tidak boleh beda. Yang ketiga, hardware ini permanen 4 slot, tidak bisa kurang dan lebih ataupun terpisah. Selanjutnya, hardware ini bisa mengatur segala MHZ dan bisa mengatur size RAM dan juga bersifat sangat sensitif, maka perlu ditaruh di tempat lain. Selanjutnya bisa ditutup oleh Zaki. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.